Jumat pagi, 25 Juli 2025. Matahari baru saja naik, namun suasana di Pasar Induk Beras Cipinang sudah terasa berbeda dari biasanya. Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, yang biasanya menjadi pusat denyut ekonomi beras ibu kota, kini dipenuhi kecemasan yang tak kasat mata. Ketegangan merayap di antara tumpukan karung beras setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pengoplosan beras yang merugikan negara triliunan rupiah. Isu ini menyebar cepat, menimbulkan keresahan di setiap sudut pasar. Para pedagang, kuli panggul, dan pemilik toko kini bekerja di bawah bayang-bayang tuduhan serius. Setiap gerak-gerik mereka seolah diawasi, dan rasa saling curiga mulai tumbuh di antara sesama pelaku usaha. Suasana yang biasanya riuh kini berubah menjadi penuh kecemasan. Obrolan ringan di antara pedagang pun terasa hambar, digantikan bisik-bisik kekhawatiran tentang masa depan usaha mereka. Setiap transaksi terasa diawasi, setiap langkah penuh kehati-hatian. Pedagang dan pembeli saling menatap dengan waspada, takut salah langkah di tengah situasi yang serba tidak pasti. Tim Satgas Pangan dan Kepolisian mulai melakukan pemeriksaan mendadak, membuat jantung para pelaku usaha berdebar. Setiap karung beras diperiksa, setiap dokumen penjualan diteliti dengan seksama. Kepercayaan yang menjadi fondasi utama transaksi dagang kini diuji. Hubungan yang selama ini terjalin erat, kini dipenuhi keraguan dan kecanggungan. Para pedagang merasa seolah berjalan di atas lapisan es tipis, khawatir setiap langkah bisa membawa mereka ke jurang kehancuran. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya dari tuduhan yang beredar. Cipinang menjadi panggung drama nasional, memperlihatkan bagaimana kebijakan di tingkat tertinggi berdampak langsung ke denyut ekonomi rakyat. Setiap keputusan pemerintah kini terasa nyata di kehidupan sehari-hari para pedagang kecil. Para pedagang beras, pahlawan tanpa tanda jasa, kini berada dalam posisi sulit. Mereka harus tetap bertahan, meski tekanan datang dari berbagai arah. Mereka harus tetap menjalankan bisnis, namun juga menghadapi stigma dan tekanan dari skandal besar yang belum tentu mereka lakukan. Setiap hari, mereka berjuang menjaga kepercayaan pelanggan dan kelangsungan usaha keluarga. Setiap butir beras kini menjadi simbol rantai pasok yang kompleks dan rentan. Di balik butir-butir itu, ada kerja keras, harapan, dan ketakutan yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari pasar. Di balik setiap transaksi, ada kecemasan yang tak kasat mata. Pasar Cipinang kini bukan sekadar tempat jual beli, melainkan cermin kegelisahan dan ketahanan masyarakat menghadapi badai tuduhan yang belum tentu terbukti. Meski awan kecurigaan menggantung di langit Cipinang, denyut kehidupan di pasar beras ini tak pernah benar-benar padam. Setiap pagi, para pedagang, kuli panggul, dan pembeli kembali menapaki lorong-lorong pasar, seolah menepis rasa cemas yang terus membayangi. Roda ekonomi Cipinang tetap berputar, menjadi nadi utama distribusi beras untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Di tengah kekhawatiran, aktivitas jual-beli tetap berlangsung, seakan-akan pasar ini kebal terhadap segala badai. Truk-truk besar dan pikap kecil silih berganti memasuki area pasar, membawa beras dari berbagai penjuru Nusantara. Setiap kendaraan yang datang menandakan harapan baru bagi ribuan keluarga yang menanti pasokan beras di rumah mereka. Para kuli panggul tetap bekerja tanpa lelah, memindahkan karung-karung berat dari truk ke gudang, dari gudang ke kios. Keringat mereka adalah bukti nyata bahwa roda ekonomi ini digerakkan oleh tangan-tangan pekerja keras. Pasar ini adalah jantung perdagangan beras nasional. Jika berhenti berdetak, jutaan keluarga di seluruh Indonesia akan merasakan dampaknya. Setiap transaksi di sini menentukan harga dan ketersediaan beras di meja makan masyarakat. Para pedagang tak punya pilihan selain terus bekerja, memenuhi pesanan, menjaga stok, dan memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia. Mereka sadar, tanggung jawab di pundak mereka sangat besar. Namun, di balik rutinitas yang tampak biasa, ada kecemasan yang terus ditekan. Wajah-wajah lelah menyimpan banyak cerita tentang kekhawatiran akan masa depan. Setiap transaksi kini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Setiap percakapan dijaga agar tidak menimbulkan kecurigaan. Suasana pasar terasa lebih tegang dari biasanya. Keramaian pasar menjadi topeng untuk menutupi suasana mencekam yang sebenarnya dirasakan oleh banyak orang di sini. Permintaan beras tak pernah surut, antrean pembeli terus mengular. Para pedagang sadar, tanggung jawab mereka terlalu besar untuk diabaikan, dan roda ekonomi ini harus terus bergerak. Demi jutaan masyarakat yang bergantung pada Cipinang,
roda ekonomi harus terus berputar, meski di tengah kecemasan yang tak kunjung reda. Ketika jurnalis mencoba menggali informasi di tengah hiruk-pikuk pasar beras, mereka tidak hanya berhadapan dengan keramaian, tapi juga dengan tembok keheningan yang tebal. Para pedagang yang biasanya ramah dan terbuka, kini dihadapkan pada dinding keheningan yang sulit ditembus. Mereka menolak bicara, menunduk, bahkan menutupi wajah dari kamera, seolah-olah setiap kata yang terucap bisa menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Bahkan tokoh penting seperti Ketua Koperasi Pasar, Zulkifli Rashid, yang biasanya menjadi juru bicara komunitas, kali ini memilih menutup mulut rapat-rapat dan menolak berkomentar. Suasana pasar yang biasanya riuh kini berubah menjadi tegang dan sunyi, seolah-olah semua orang menahan napas menunggu sesuatu yang tak pasti. Rasa takut dan solidaritas di antara para pedagang menjadi alasan utama. Takut dicurigai aparat, takut bisnis mereka terganggu, dan takut menjadi sasaran amarah rekan seprofesi. Mereka enggan mengkhianati rekan seprofesi, karena di dunia pasar, kepercayaan adalah segalanya. Menjadi narasumber media bisa dianggap sebagai pengkhianatan komunitas, dan konsekuensinya bisa sangat berat, mulai dari dikucilkan hingga kehilangan pelanggan. Tanpa kesaksian dari orang dalam, sulit mengungkap seberapa luas praktik pengoplosan terjadi, dan kebenaran pun tetap tersembunyi di balik tumpukan karung beras. Para pedagang berada dalam posisi serba salah, bicara berisiko, diam pun dicurigai. Mereka terjebak dalam dilema yang tak mudah dipecahkan. Dinding keheningan ini justru menjadi suara paling keras tentang betapa tegangnya situasi di Cipinang, memperlihatkan tekanan yang dirasakan semua pihak. Keheningan adalah cermin dari sistem yang membiarkan praktik curang berakar dan menandakan adanya masalah yang lebih besar di balik permukaan. Di balik diam, ada ketakutan, tekanan, dan harapan agar badai ini segera berlalu. Karena bagi mereka, keheningan adalah satu-satunya perlindungan yang tersisa. Di tengah hiruk-pikuk pasar, aparat Satgas Pangan bergerak senyap. Mereka memeriksa gudang, memantau harga, dan mengambil sampel beras untuk diuji. Pemeriksaan dilakukan teliti, dari label hingga kualitas butiran beras. Para pemilik gudang hanya bisa pasrah, membuka pintu lebar-lebar untuk pemeriksaan. Operasi ini adalah manifestasi perintah Presiden Prabowo, negara tak main-main. Satgas Pangan tak hanya menindak, tapi juga mencegah. Setiap sampel yang diambil adalah pesan era pembiaran telah berakhir. Integritas rantai pasok pangan nasional kini dipertaruhkan di Cipinang. Satgas Pangan membawa pesan tegas, konsekuensi hukum menanti pelaku curang. AKBP Muhammad Ardila Amri menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, tindakan hukum akan diambil tanpa kompromi. Tuduhan pengoplosan kini dianggap kejahatan serius, dengan ancaman denda miliaran hingga penjara. Proses hukum berjalan bertahap, penyelidikan, uji laboratorium, pemanggilan saksi, hingga penetapan tersangka. Setiap tahap adalah sumber kecemasan baru bagi pedagang. Sekali nama terseret, sulit membersihkannya meski tak terbukti bersalah. Penegakan hukum di Cipinang kini jadi agenda nasional memberantas mafia pangan. Setiap butir beras yang dicurangi kini berharga mahal, bukan hanya uang, tapi juga kebebasan. Di tengah kebungkaman, ada pedagang yang memilih terbuka. Hidayat, pemilik toko lama di Cipinang, menyambut pemeriksaan Satgas Pangan dengan kooperatif. Ia membantu membuka karung, membiarkan petugas memeriksa setiap sudut gudang. Baginya, pemeriksaan ini membersihkan nama baik pedagang jujur. Hidayat mengaku sudah beberapa kali diperiksa dan selalu terbuka. Sikap transparan ini memberi harapan tidak semua pelaku usaha terlibat praktik kotor. Keterbukaan Hidayat menjadi antitesis dinding keheningan di pasar. Ia sadar, citra buruk akan merugikan semua. Dukungan pada penertiban adalah langkah melindungi bisnis jangka panjang. Pedagang seperti Hidayat membuktikan kejujuran masih hidup di Cipinang. Ketegangan di Cipinang berakar dari kemarahan Presiden Prabowo. Ia mengungkap kerugian negara hingga 100 triliun rupiah per tahun akibat praktik mafia beras. Uang sebanyak itu bisa merenovasi ratusan ribu sekolah. Modusnya, beras medium dikemas ulang jadi premium, dijual di atas harga eceran tertinggi. Keuntungan haram dinikmati segelintir kelompok besar. Presiden menegaskan ini bukan sekadar pelanggaran bisnis, tapi tindak pidana. Perintah tegas diberikan usut tuntas, sita aset pelaku.
Operasi penindakan di Cipinang adalah sinyal perang terhadap mafia pangan. Para pedagang sadar, mereka kini berhadapan dengan kemarahan negara. Setiap karung beras kini jadi simbol konspirasi besar yang menggerogoti kekayaan negara. Ironi menyakitkan, praktik pengoplosan terjadi di tengah upaya besar pemerintah mendukung pertanian. Subsidi benih, pupuk, infrastruktur, hingga BBM digelontorkan demi ketahanan pangan. Cadangan beras pemerintah mencapai rekor, tapi kebaikan ini dinodai segelintir pihak tak bertanggung jawab. Subsidi yang seharusnya berkah justru dimanfaatkan untuk keuntungan haram. Pelaku curang membeli beras subsidi, mengoplos, lalu menjualnya mahal. Mereka mencuri 2 kali dari negara dan konsumen. Ini pengkhianatan berlapis yang merugikan keadilan dan keuangan negara. Kasus ini membuka mata pengawasan dan penegakan hukum mutlak diperlukan. Kasus beras oplosan di Cipinang adalah panggilan refleksi kolektif. Ini bukan sekadar kejahatan ekonomi, tapi soal amanah dan integritas menjaga pangan bangsa. Tindakan tegas pemerintah adalah langkah memisahkan yang jujur dari yang culas. Di balik setiap karung beras, ada kerja keras petani dan harapan jutaan keluarga. Praktik pengoplosan adalah penghinaan terhadap petani dan pengkhianatan konsumen. Penindakan tegas adalah perlindungan negara bagi produsen dan konsumen. Kejujuran adalah fondasi perdagangan beras yang sehat. Pedagang kini di persimpangan terus di zona abu-abu atau jadi bagian solusi. Masa depan pangan adil bergantung pada pilihan hari ini. Ketahanan pangan bangsa diukur dari seberapa bersih dan terhormat cara kita mengelolanya.